Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 6 dengan judulnya panas dan perpindahannya. Kemarin kita sudah masuk di tema 6 di subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita akan langsung masuk ke pembelajaran 3. Buku yang Ustadz gunakan adalah yang ini yang Kemendikbud. Ini belum kelihatan ya, maaf ya. Ini buku yang saya gunakan yang ini. Nah, panas dan perpindahannya. Oke, kita hari ini masuk ke subtema, masih di subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Kecil ya, kita besarkan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita langsung mulai ya. Silahkan buka bukunya di halaman 24. Ini judulnya adalah manusia dengan lingkungan alam. Langsung aja ke materinya. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup, abiotik dan biotik ya, biotik dan abiotik kemarin sudah kita pelajari. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Jadi Allah sudah ciptakan alam untuk memenuhi kebutuhan semua makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya, bahkan antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di satu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Nah, jadi jenis tanah, suhu, dan curah hujan ini berpengaruh kepada tanaman yang tumbuh dan hewan yang ada di daerah tersebut. Jadi dengan tanah, suhu, dan curah hujan yang berbeda-beda di setiap daerah, ini dapat mempengaruhi tanaman dan tumbuhan yang ada di situ juga, seperti itu ya. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Nah, ini makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati ya. Makhluk hidup di sini dicontohkan adalah tumbuhan. Sedangkan benda matinya di sini dicontohkan adalah udara. Jadi tumbuhan sebagai makhluk hidup ini dapat membuat udara menjadi lebih sejuk. Udara sebagai benda matinya ya. Berarti makhluk hidup juga mempengaruhi benda mati. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Berarti sebaliknya juga seperti itu. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Sebaliknya, daerah yang tumbuhannya sudah tidak banyak lagi atau hutannya gundul misalnya seperti itu air tanahnya kualitasnya akan menjadi buruk dan sangat sedikit. Atau kalau airnya banyak, maka dia akan terjadi bencana seperti banjir yang kemarin melanda Kalimantan Selatan ya, bahkan sampai sekarang. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya
di dalam tanah dengan baik. Nah, jadi hal ini terjadi karena air itu disimpan dengan bantuan tanaman di dalam tanah, seperti itu. Bagaimana dengan manusia? Hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat eee, hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Yang pertama tadi, hubungan yang membuat manusia harus menyesuaikan diri dengan alamnya. Jadi hubungan yang membuat manusia menyesuaikan diri dengan alam yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua tadi adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Yang pertama tadi menyesuaikan diri, yang kedua dapat memanfaatkan. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dulu adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungan. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Jadi para petani ini di gambarnya ya, mereka menyesuaikan masa tanamnya dengan musim hujan. Karena kalau ditanam waktu musim kemarau, airnya nggak akan ada ya, kecuali yang menggunakan sistem irigasi. Tadi sampai mana? Oh nih. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik sampai sini. Kemudian para nelayan memilih waktu untuk berlayar, menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Nah, jadi para nelayan juga memilih waktu berlayar karena menyesuaikan dengan cuacanya agar terhindar dari bencana yang tidak diinginkan seperti itu, dan ikannya pun juga dapat diperoleh banyak. Gak bisa setiap hari berangkat seperti itu karena harus menyesuaikan juga dengan cuacanya, ini yang menyesuaikan diri ya. Kemudian manusia juga harus dapat memanfaatkan alam. Nah, ini untuk memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah untuk menangani akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil petani, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu menggunakan pengetahuan dan teknologi. Dari bacaan itu saya semakin mengetahui bahwa manusia sangat bergantung pada lingkungan alamnya. Betul, manusia mempunyai kemampuan untuk mempelajari keadaan lingkungannya dan melakukan penyesuaian untuk bertahan hidup. Yuk kita coba untuk mengamati lingkungan sekitar kita. Nah, coba kita amati lingkungan sekitar kita bilangnya. Kita lanjutkan ke ini. Saya baru menyadari bahwa yang saya makan berasal dari hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Saya bersyukur tinggal di daerah yang memiliki hasil pertanian yang melimpah. Ya tadi dijelaskan ya sebelumnya bahwa kita itu makanan yang kita dapat itu berasal dari hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya. Tadi dijelaskan juga bahwa di setiap daerah, nah di sini kita baca dulu deh. Di daerah Papua mereka bisa memakan umbi-umbian. Di daerah Papua mereka bisa memakan umbi-umbian, Din. Hal itu terjadi karena di sana mereka tidak menanam padi seperti masyarakat di Pulau Jawa. Umbi-umbian merupakan tanaman yang paling mudah tumbuh dan mudah dirawat di sana. Jadi di Papua itu mereka makanan pokoknya kan bukan nasi ya, tapi berupa umbi-umbian seperti itu ya. Nah, karena apa? Karena perbedaan daerah. Tadi ada dijelaskan di atas apa aja tadi, kita ulang, ada di halaman nah tadi ya. Nah ini suhu jenis tanah, suhu dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman dan tumbuhan dan hewan yang berkembang biak di daerah tersebut. Nah, jadi jenis tanah, suhu dan curah hujannya itu menentukan tanaman yang bisa tumbuh di daerah tersebut dan hewan yang bisa
bertahan hidup di daerah tersebut. Misalnya di daerah gurun pasir itu yang bisa bertahan hanya hewan-hewan tertentu seperti ular, kalajengking, atau onta. Sedangkan hewan-hewan yang lain yang tidak tahan dengan cuaca yang panas yang ekstrem, dia tidak akan bisa hidup di sana. Seperti dicontohkan di sini juga di Papua, mereka menanam umbi-umbian. Tidak seperti di Pulau Jawa yang dan di Kalimantan juga misalnya yang mudah untuk menanam padi seperti itu. Jadi makanan yang mereka konsumsi sebagai makanan pokoknya bukan berupa nasi. Ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Wah, saya baru tahu berarti jika daerah yang berbeda, tanaman yang dihasilkan pun bisa berbeda. Masyarakat yang tinggal di sana juga harus menyesuaikannya ya. Masyarakat Ustaz ulang. Wah, saya baru tahu berarti jika daerahnya berbeda, tanaman yang dihasilkan pun bisa berbeda. Masyarakat yang tinggal di sana juga harus menyesuaikannya. Pengetahuan yang baru untuk Kuben. Ya, tapi kesamaannya adalah semua orang berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk mencari makan. Bicara soal hak-hak apa sajakah yang kita miliki ya, Din? Nah, ini kita kembali ke hak nih. Kemarin kita sudah pelajari tentang hak dan kewajiban. Dia masih ingat apa itu hak? Ini sebelum kita masuk ke materi konvensi hak anak, kita ulang-ulang lagi. Kita dari kewajiban deh. Kewajiban ringkasnya pengertiannya adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan atau kita berikan, itu adalah kewajiban. Kata kuncinya adalah harus kita tunaikan atau kita kerjakan, itu adalah kewajiban. Sedangkan hak adalah sesuatu yang boleh kita dapatkan, sesuatu yang boleh kita dapatkan seperti itu. Oke, konvensi hak-hak anak. Apa itu konvensi hak-hak anak? Kita cari tahu. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Ini perlu kita syukuri ya. Alhamdulillah selama ini kita mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang sangat layak. Karena tidak semua anak bisa mendapatkan itu. Ada anak yang qadarullah mereka tidak dapat bersekolah misalnya, atau karena baik dari ekonomi keluarganya atau karena kesehatannya yang tidak memungkinkan, atau karena dia terlahir dalam keadaan yang tidak memungkinkan dia untuk bersekolah seperti itu ya. Tidak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak yang menjadi korban perang juga. Hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Hak Anak, Convention of the Right of the Child, pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia. Jadi bukan Indonesia aja, tapi sedunia. Dokumen ini juga telah diratifikasi atau disetujui oleh hampir semua pemimpin negara yang ada di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukungnya pada tahun 1996. Nah, apa aja hak-haknya nih menurut Konvensi Hak-Hak Anak? Menurut Konvensi Hak-Hak Anak ini dikelompokkan dalam 4 golongan, yaitu ini hak-hak yang menjadi hak anak ya, menurut Konvensi Hak-Hak Anak. Yang pertama, ada 4 tadi ya. Yang pertama adalah hak kelangsungan hidup. Hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup
dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Jadi hak kelangsungan hidup ini adalah kita boleh atau dapat melestarikan dan mempertahankan hidup. Itu adalah hak yang pertama. Hak memperoleh standar kesehatan yang tinggi dan perawatan sebaik-baiknya. Itu adalah hak yang bisa kalian dapatkan. Apakah kamu tahu nama lengkap kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal usul kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal usul keluargamu? Setiap anak berhak tahu keluarganya dan identitas dirinya. Nah, jadi kita berhak untuk tahu siapa sih orang tua kita, siapa namanya, asal usulnya mereka, maksud dari kakek nenek kita siapa, seperti itu ya. Ini adalah hak juga, hak yang kita bisa dapatkan. Kemudian yang kedua adalah hak perlindungan. Perlindungan dari diskriminasi yang dimaksud eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Kamu memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk melakukan kegiatan keagamaanmu atau melakukan kegiatan perayaan tradisimu. Sebagai seorang anak, kamu belum boleh bekerja dan kamu berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. Ini adalah hak perlindungan. Jadi kalian dilindungi bisa oleh negara, bisa oleh orang tua kalian, seperti itu ya. Ya pasti kalian harus terlindungi dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Jadi tidak boleh sebenarnya ada anak yang terlantar atau anak yang mengalami kekerasan. Kemudian yang ketiga adalah hak tumbuh kembang. Ini adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Kamu memiliki hak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Hakmu adalah bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup, karena hal itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan sebagai seorang anak. Ini banyak ya yang bisa kita dapatkan, termasuk juga istirahat tadi ya. Ini ada istirahat, ini ya juga hak kalian untuk istirahat. Tapi jangan lupa kewajiban. Nah, itu yang Ustadz pesankan sebelum kita meminta hak kita, selesaikan dulu kewajiban kita. Kemudian yang keempat adalah hak berpartisipasi. Ini adalah hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu. Kamu juga berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupanmu sebagai seorang anak. Kita ulang lagi tadi, yang pertama adalah hak kelangsungan hidup, kemudian hak perlindungan, kemudian hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Ini adalah hak konvensi hak-hak anak. Sekarang kalau hak-hak seorang siswa apa aja sih? Nah, ini adalah hak-hak seorang siswa. Kita sebagai pelajar, apa aja hak-hak kita nih? Ini perlu kalian ketahui. Apa aja yang bisa kalian dapatkan sebagai seorang siswa? Oke. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang akan membantunya menjadi warga negara yang mandiri di kemudian hari. Setiap anak yang belajar di sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, disebut sebagai siswa. Setiap siswa yang belajar di sebuah sekolah mempunyai hak-hak yang sama. Jadi nggak ada perbedaan antara hak siswa yang satu dengan yang lainnya, semuanya sama. Menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990, yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah hak untuk yang pertama, mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Mendapat perlakuan ya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Misalnya seperti ini. Di sekolah kita ada banyak ekskul ya. Nah,
bakat kalian. Di mana misalnya bakatnya ada di menari, ya udah boleh masuk untuk dikembangkan di ekskul tari seperti itu misal. Kemudian ada yang minatnya ke saya tertarik dengan sains, saya tertarik dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, itu bisa masuk ke Science Club. Saya suka dengan penelitian, percobaan. Nah, bisa masuk ke Science Club seperti itu. Kemudian ada yang kemampuannya eh musik atau dia memiliki bakat musik bisa masuk ke eh ekskul musik atau ke drum band seperti itu. Kita lanjutkan, yang kedua adalah memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Di sekolah kita, sekolah SD Alam Muhammadiyah, kita semuanya muslim dan kita mempelajari al-Islam ya. Nah, ini sesuai dengan hak yang kalian nah, dan ini dipenuhi oleh sekolah. Kemudian mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Kemudian yang keempat, mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Jadi mendapatkan beasiswa itu adalah hak kalian dengan syarat yang bisa kalian penuhi dulu syaratnya, baru kalian bisa dapat beasiswa. Beasiswa ini hak loh sebenarnya. Kemudian pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Nah, pindah sekolah ini juga hak yang bisa kalian dapatkan. Pindah sekolah boleh, tapi ada syaratnya yang harus kalian penuhi seperti itu. Atau bahkan pindah ke sekolah dengan yang tingkatnya lebih tinggi, tapi tetap dengan persyaratan yang ada seperti itu. Kemudian memperoleh penilaian hasil belajar, ini juga hak kalian memperoleh penilaian. Kemudian menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan, atau program ini biasanya disebut akselerasi ya, dengan syarat yang bisa kalian penuhi seperti itu. Ada syaratnya tapi. Kemudian mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Nah, di sekolah kita alhamdulillah kita sudah menjadi sekolah inklusi yang mana kita berdampingan dengan siswa yang memiliki keistimewaan khusus atau biasanya kita sebut dengan ABK ya, atau anak berkebutuhan khusus. Dia memiliki pelayanan khusus. Misalnya seperti dia memiliki atau dia punya guru yang dia sendiri ya, guru dia sendiri yang mendampingi dia di sekolah khusus untuk dia seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat dipahami, semoga bermanfaat. Ustadz akhiri dengan doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.